Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian di rumah. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. 10 Januari 2021. Kita ingin memahami makna pesta ini dalam kehidupan kita. Bacaan dari Yesaya 55 menunjukkan kepada kita bahwa rencana Allah tak pernah bisa dipahami. Mana rencana Allah itu? Rencana Allah itu adalah Allah menjadi manusia dengan masuk dalam dunia manusia. Tujuannya adalah agar manusia bisa hidup dalam rahmat Tuhan. Manusia kadang-kadang memilih hidup di luar rahmat Tuhan, dan ini yang dikecam oleh Nabi Yesaya dengan ujaran membelanjakan uang untuk yang bukan roti, alias hidup yang sia-sia. Allah sendiri yang ikat perjanjian dengan umatnya agar segala bangsa dapat mengenal Tuhan melalui umatnya, Israel. Dalam pembaptisannya oleh Yohanes, Yesus diperkenalkan kepada manusia. Dialah Tuhan penyelamat. Allah yang menjadi manusia dalam Yesus menyatakan diri satu dengan segenap manusia yang terkurung di dalam kedosaan. Meskipun Yesus sendiri tidak berdosa, tidak dikuasai oleh dosa. Dengan menyatukan nasib kemanusiaannya dengan manusia, maka Yesus bisa ikut merasakan ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, dan akibat dosa lainnya. Yesus ikut merasakan segala denyut manusia di dalam segala dimensinya, tanpa dikuasai oleh perasaan-perasaan yang lahir dari kedosaan manusia. Yesus karenanya menjadi tahu dan paham segala kerapuan manusia. Perasaan tak berguna yang kita alami, perasaan ditinggalkan tanpa harapan akan masa depan. Kita lalu menyadari betapa Yesus sungguh bersama kita. Kita memang bersyukur karena ternyata di hadapan Yesus kita berguna dan dikasihi. Kita ternyata tidak sendirian. Kita pun bersyukur dengan penyertaan Yesus. Kita ungkapkan syukur di dalam perayaan Ekaristi. Kita mau mengalami kasih-Nya yang membersihkan kita dari ketakutan, dari kebencian, kemarahan, dan dengki yang menyebabkan kita jatuh dalam hidup kedagingan dan kemesuman. Bersama Yesus kita diteguhkan untuk memperhatikan sesama dan tidak menghakimi siapapun. Ketika Yesus dibaptis, langit terbuka dan sebuah suara dari langit menyatakan bahwa Yesus anak Allah dan pantas didengarkan. Gereja adalah umat yang bersatu dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah gereja bersikap seperti Kristus? Seperti Kristus, maka gereja harus ikut terlibat dalam kehidupan bersama di dalam dunia. Allah meneguhkannya dengan kehadirannya. Roh Kudus turun atas Yesus. Ini mengingatkan Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan bumi yang belum berbentuk dan memancarkan daya hidup ke bumi dan semesta. Roh Kudus juga menaungi gereja. Kita alami secara nyata dalam sakramen baptis dan krisma. Roh Kudus memberikan kuasa ilahi kepada Yesus yang beri dampak kepada pembaruan ciptaan. Ketika Yesus menunjukkan terjadinya ciptaan baru, hidup di dalam karya keselamatan.
Dan gereja harus menunjukkan hidup yang berdampak keselamatan bagi sesama. Caranya, hidup dalam janji baptis agar Roh Kudus senantiasa menaungi kita dan menampilkan kemuliaan Allah. Dunia sekarang ini mempertanyakan Tuhan dan melihat gereja menjadi kurang relevan. Pandemi COVID seolah-olah menunjukkan betapa iman jadi tak bermakna. Pesta pembaptisan Tuhan mengajak kita, pertama, hidup konsekuen seturut janji baptis. Sebab bila tidak, maka gereja tak memiliki daya tarik. Yang kedua, hidup yang berpengharapan. Tuhan sungguh nyata hadir dan menunjukkan kuasa yang menyelamatkan. Ketiga, gereja bukan ancaman bagi dunia atau ketinggalan zaman, melainkan membawa kuasa penyelamatan dari Allah. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor John Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Sungguh Binasa. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikut.